Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai teorema limit, yang mana untuk anggotanya yaitu saya Cynthia Novelia, NIM 190290076. Kemudian yang kedua rekan saya Embun Sariwulan dengan NIM 190290083. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Nah, teorema limit ini terdapat 5 buah teorema. Yang pertama ada teorema keterbatasan, kemudian teorema limit barisan hasil operasi, kemudian yang ketiga teorema kelestarian urutan, yang keempat teorema, kemudian yang kelima ada teorema uji kekonvergenan barisan. Nah, kami dari kelompok 11 akan membahas 3 buah teorema yang keterbatasan, limit barisan hasil operasi, dan kelestarian urutan. Nah, masuk kepada teorema yang pertama, yaitu barisan konvergen selalu terbatas. Sebelumnya, Pak, apakah ini sudah bisa dicoret, Pak? Belum nampak tadi, coba. Silakan dicoba. Biasanya ada tools-nya itu kan. Oh ya, sudah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu barisan konvergen selalu terbatas. Nah, sebelum kita masuk kepada teorema, pertama-tama kita mengenal konsep barisan terbatas terlebih dahulu, yang mana dengan bunyi teoremanya yaitu dengan definisinya yaitu definisi 3.5 mengenai barisan terbatas, yang mana bunyinya suatu barisan bilangan real X sama dengan X kecil n dikatakan terbatas jika terdapat M lebih dari 0, jika terdapat M lebih dari 0, kemudian M ini merupakan bilangan real, sehingga nilai mutlak dari Xn ini akan kurang dari atau sama dengan M untuk setiap bilangan N elemen dari bilangan asli. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama yaitu contoh barisan terbatas. Nah, untuk contoh yang pertama, barisan X itu sama dengan negatif 1 pangkat N. Nah, kenapa ini dikatakan barisan terbatas? Karena jika kita lihat berdasarkan dari definisi, nilai mutlak dari Xn ini itu akan kecil sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat bahwa misalnya kita substitusikan yaitu Xn-nya ini negatif 1 pangkat N. Nah, untuk N-nya ini bilangan asli. Misalnya kita substitusi 1. Maka negatif 1 pangkat 1 itu sama dengan negatif 1 dimutlakkan. Maka akan menghasilkan 1. Kemudian lanjut ke bilangan asli berikutnya, yaitu 2. Hasilnya akan tetap negatif 1 dimutlakkan. Hasilnya 1. Jika 1 dimutlakkan itu hasilnya sama dengan 1. Nah, barisan ini terbatas oleh 1.
Kemudian yang kedua itu ada barisan Y sama dengan 2N per N plus 3. Nah, di sini barisannya terbatas oleh 2. Nah, kenapa terbatas oleh 2? Dapat kita lihat di sini. Itu untuk YN-nya akan kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kita akan membuktikannya, yaitu untuk YN-nya ini nilai mutlak 2N per N plus 3 itu akan sama dengan, nah, mengakali supaya bilangan yang di atas ini nantinya bisa dibagi dengan N plus 3, maka kita akali 2N ini ditambah dengan 6, kemudian dikurang 6 per N ditambah 3 dimutlakkan itu sama dengan 2 dikurang 6 per N plus 3. Nah, perhatikan, jika N-nya ini kita ganti dengan 1, maka 2 dikurang 6 per 4. Artinya, 6 dibagi 4 ini sama dengan 3 per 2. Nah, 2 dikurangi dengan 3 per 2, hasilnya yaitu, nah, misalnya jika N-nya ini semakin besar, tentu nilai mutlaknya ini akan semakin kecil. Nah, dapat kita lihat hasilnya itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2. Bisa kita tulis sama dengan 2. Nah, di sini terlihat bahwa barisan ini terbatas oleh 2. Nah, kita lanjut. Nah, untuk yang ketiga yaitu barisan X sama dengan 1 per 2N. Nah, barisan ini terbatas karena terdapat M-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga untuk 1 per 2 pangkat N ini akan kurang dari 1. Ini berdasarkan dari definisi barisan terbatas tadi. Kemudian untuk N-nya ini merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, untuk selanjutnya, contoh barisan tidak terbatas. Nah, di sini contoh barisan yang tidak terbatas itu adalah X itu sama dengan N. Nah, ini dapat kita buktikan secara langsung. Misalnya kita ganti N ini dengan bilangan asli. Misalnya bilangan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Artinya untuk barisan ini tidak terbatas. Nah, salah satu keistimewaan dari barisan yang konvergen atau barisan yang memiliki limit adalah barisan itu pasti akan terbatas, seperti ditunjukkan pada teorema berikut. Nah, ini terdapat teorema 3.3, yaitu teorema keterbatasan. Yang mana bunyinya, jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X ini terbatas. Nah, artinya kalau konvergen sudah pasti akan terbatas. Nah, kalau dia terbatas, bisa konvergen dan bisa tidak konvergen. Yang mana contohnya sebelumnya tadi, X sama dengan negatif 1 pangkat N tersebut itu terbatas dan tidak konvergen atau tidak memiliki limit. Kemudian untuk contoh yang terbatas dan konvergen, itu yang contoh kedua tadi, barisan Y sama dengan 2N per N plus 3.
Nah, untuk pembuktian dari teorema ini, kita pertama-tama karena barisannya konvergen, maka dia punya limit. Nah, kita misalkan limit, kita misalkan X itu sama dengan, barisan X itu sama dengan XN konvergen. Dengan limitnya XN sama dengan X. Nah, sesuai dengan definisi limit tersebut, maka kita ambil epsilonnya sama dengan 1. Nah, karena kita ambil epsilonnya sama dengan 1, maka sudah pasti ada bilangan asli K atau K besar ini. Bilangan asli K. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap N ini besar atau sama dengan K, akan berlaku nilai mutlak XN dikurang X ini akan kurang dari 1. Artinya nilainya akan kurang dari 1. Nah, kemudian kita gunakan akibat dari ketaksamaan segitiga. Maka kita peroleh untuk XN ini akan kurang dari nilai mutlak XN ini akan kurang dari nilai mutlak X ditambah dengan 1. Nah, yang kita pakai pada sifat ini yaitu, nah sebelumnya sudah juga dijelaskan oleh Bapak mengenai ketaksamaan segitiga. Nah, di sini kita mengambil sifat dari ketaksamaan segitiga yaitu A dikurang B dimutlakkan akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B dimutlakkan. Nah, yang mana barisan ini yaitu yang mana untuk barisannya yang ini. Nah, menurut sifat yang ini, maka akan dihasilkan nilai mutlak dari nilai mutlak XN dikurang nilai mutlak X itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak XN dikurang X itu akan kecil dari 1. Nah, menggunakan sifat nilai mutlak, maka kita peroleh nilai mutlak dari XN ini, nilai mutlak dari XN dikurang nilai mutlak X itu kurang dari 1, kemudian lebih dari negatif 1. Nah, ini kita dapatkan dari sifat nilai mutlak dari persamaan sebelumnya. Nah, kita hanya memerlukan bagian yang ini saja. Bagian nilai mutlak XN dikurang nilai mutlak X ini kurang dari 1. Maka akan kita peroleh nilai mutlak XN ini akan kurang dari nilai mutlak X ditambah 1. Nah, begini cara mendapatkan yang ini.
Nah, maka untuk selanjutnya, sekarang nilai mutlak dari xn ini kurang dari nilai mutlak x plus 1. Nah, kalau ini pertidaksamaan ini akan berlaku kalau n-nya itu besar sama dengan k. Nah, bagaimana kalau n-nya ini kecil dari k? Nah, seperti yang ini. Nah, maka seperti yang ini. Maka belum tentu terbatas oleh X yang ini, oleh pertidaksamaan yang ini. Maka oleh karena itu kita pilih bilangan M ini. Bilangan M ini yang merupakan supremum dari nilai mutlak X1, X2, titik-titik sampai nilai mutlak XK, maaf Pak, ini kurang XK dikurang 1. Nah, ini sampai di sini. XK dikurang 1. Nah, nilai mutlak suku pertama, kedua, sampai seterusnya sampai di sini. Sebelum mutlak X ditambah 1. Nah, tentu saja baris yang ini merupakan yang ini untuk barisan yang ini. Jadi untuk n yang lebih lebih dari k yang banyaknya tak hingga suku-sukunya, dia tidak akan melampaui nilai X ini, nilai mutlak X ditambah 1. Yang lainnya, maka untuk yang lainnya ini, nah untuk yang lainnya kita buat seperti ini. Sehingga suku berapapun akan menghasilkan kurang atau sama dengan M. Untuk setiap N ini bilangan asli. Untuk setiap N ini bilangan asli. Baiklah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya. Kalau belum ada, lanjut terlebih dahulu penyaji. Baik, Pak. Nah, kita lanjut dari teorema 3.3 sebelumnya. Nah, ini banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya atau kontrapositifnya, atau yaitu dalam bentuk kontraposisinya, yaitu menghasilkan lemma 3.1. Nah, jika barisan X ini tidak terbatas, maka X ini dikatakan divergen. Nah, bagaimana pula untuk contohnya? Contoh penggunaan teorema ini bisa kita lihat. Nah, tunjukkan bahwa N pangkat 2 per N ditambah 1 ini divergen. Nah, dapat kita lihat dengan pembuktian secara tak langsung. Next. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya, pertama kita akan mengandaikan barisan tadi dengan barisan tadi konvergen atau kontradiksi dari soal tadi, yang mana soalnya divergen. Kita andaikan menjadi konvergen. Maka menurut teorema keterbatasan tadi, barisan N kuadrat per N plus 1 ini
terbatas. Nah, hal ini berarti terdapat suatu bilangan M ini yang merupakan elemen bilangan real. Sehingga N pangkat 2 per N plus 1 ini nilainya akan kurang dari atau sama dengan M. Untuk setiap N-nya ini merupakan anggota bilangan asli. Nah, ini kita dapatkan dari definisi yang pertama tadi. Kemudian perhatikan bahwa, nah, ini merupakan soal. Tadi N pangkat 2 per N plus 1 ini kurang dari atau sama dengan M. Nah, nilai ini akan lebih dari atau sama dengan N pangkat 2 per N ditambah N. Nah, kenapa N ditambah N? Karena jika kita ganti dengan N-nya ini N yang ini dengan bilangan asli, maka nilainya akan bertambah besar. Sedangkan di sini N-nya ditambah 1. Jadi untuk yang di sini nilai jika N-nya semakin besar, maka nilai dari pembagian ini akan semakin kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang ini lebih besar dari yang sebelah kiri. Nah, yang mana untuk N di sini merupakan anggota dari bilangan asli. Jadi dari penyelesaian yang di atas ini, untuk setiap N bilangan asli tersebut diperoleh N pangkat 2 per 2N itu sama dengan N per 2 akan kurang dari atau sama dengan M. Atau untuk setiap N elemen bilangan asli ini kita tulis N itu nilainya kurang dari atau sama dengan 2M. Nah, tentu saja nilai ini kontradiksi dengan sifat Archimedes, yang mana seharusnya untuk tandanya ini pada sifat Archimedes yang telah dibuktikan oleh kelompok sebelumnya, seharusnya tandanya adalah besar. Jadi pengandaian kita salah. Haruslah untuk N pangkat 2 per N tambah 1 ini tidak terbatas, sehingga mengakibatkan barisan ini adalah divergen. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Lagi masih menyimak kawan-kawannya, Kak? Kayaknya perlu Bapak kasih tugas nanti nih, selain tugas yang biasa gitu ya. Ini kan kita rekam, jadi tapi Bapak memang tidak menuntut ya untuk langsung bertanya seperti ini kan. Sudahlah siang gitu ya, pakai Zoom pula, diperbolehkan pula mematikan kamera gitu kan. Kemudian mendengarkan penyajian temannya. Yang bisa kawak tanyuan kopak gitu kan. No problem, kalau memang belum ada pertanyaan sekarang, teruskan dulu sajian penyajinya, namun nanti Bapak akan mengupload rekamannya. Tapi kalau yang rekaman seperti ini kita untuk internal saja, untuk internal kelas kita. Jadi kalau Anda kasih linknya ke orang lain atau ke Facebook, ya berarti orang lain bisa akses. Kan kalau di YouTube tuh bisa dibatasi ya, untuk yang dapat link saja yang bisa lihat. Nah, setelah nanti diberikan linknya, Bapak ingin Anda mencermati kembali sajian dari temannya ini, disertai dengan catatan atau di print PPT temannya ini, atau kalau tidak dicatat kembali apa maksud dari penyajian mereka, gitu ya. Jadi kalau sekarang untuk hemat waktu, jika masih ada yang diam-diam saja tidak mau tanya, dilanjutkan dulu penyaji, tapi di rumah nanti, ini juga di rumah ya, semuanya setelah ini kalau sudah muncul rekamannya, dia kan Bapak record di email, nanti Bapak upload, linknya Bapak berikan, dan tolong dicatat ulang dan dipahami. Ini Bapak sedang baik hati ya, tapi kalau sedang tidak baik hati Bapak suruh buat catatan resumenya.
Kalau membuat catatan kan berarti yang lainnya terpaksa membaca dan memahami kan? Minimal anggapan Bapak demikian. Karena kalau dipaksa menulis kan tentu terpaksa dia membaca. Walaupun ada juga nanti yang di ujung-ujung menyalin saja punya temannya. Jadi sebelum tugas itu dikeluarkan, nah, secara sukarela saja nanti harapannya video rekaman ini dipelajari, dicatat. Kalau nggak mau mencatat, di print PPT temannya, lihat video, lihat PPT, lihat video, lihat PPT. Gitu. Seperti memahami tutorial langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Silahkan lanjut penyaji. Baik, Pak. Itulah penjelasan mengenai teorema yang pertama, yaitu mengenai teorema keterbatasan barisan. Selanjutnya, untuk yang kedua, kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar 2 barisan, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Embun. Kepada Embun dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait teorema limit, yaitu yang kedua adalah kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar 2 barisan. Nah, untuk teorema kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar 2 barisan, ini ada teorema 3.4, yaitu limit barisan hasil operasi. Nah, di sini, misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit XN sama dengan X dan limit YN sama dengan Y. Nah, maka nanti ada operasi yang mungkinnya yaitu ada 4. Yang pertama, itu limit XN plus minus YN itu sama dengan X plus minus Y. Nah, kemudian yang kedua, limit XN dikali YN sama dengan X dikali Y. Kemudian yang ketiga ada limit XN per YN sama dengan X per Y. Nah, di mana syaratnya di sini yaitu XN-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk setiap N merupakan elemen dari bilangan asli. Dan juga di sini Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang keempat yaitu limit CXN sama dengan CX. Nah, bagaimana dengan pembuktian teorema tersebut? Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, untuk pembuktiannya, untuk keseluruhan, pertama kali itu kita misalkan bahwasanya di sini bahwasanya limit dari XN ini sama dengan X dan limit dari YN sama dengan Y. Nah, kita masuk kepada pembuktian yang pertama, yaitu yang pertama tadi adalah limit XN ditambah YN atau limit XN plus minus YN sama dengan X plus minus Y. Nah, kemudian di sini kita misalkan bahwa epsilon itu besar dari 0. Karena tadi telah dijelaskan Bapak bahwa epsilon itu adalah bilangan positif. Nah, karena di awal telah kita misalkan bahwa limit XN sama dengan X. Nah, maka di sini pasti terdapat K1 yang merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap N besar sama dengan K1. Nah, di mana di sini mutlak dari XN dikurang X-nya itu kecil dari epsilon per 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya
karena limit yn sama dengan y, maka pasti terdapat K2 yang merupakan elemen dari bilangan asli, kemudian sedemikian hingga setiap dari n ini besar sama dari K2, di mana di sini mutlak dari yn kurang y kecil dari epsilon per 2. Nah, muncul pertanyaan mengapa ada K1 dan ada K2. Nah, hal ini dikarenakan kita kan ada dua barisan, yaitu ada xn dan yn. Nah, kemudian di sini juga mengapa epsilonnya yaitu epsilon per 2. Di sini di mutlak xn dikurang x kecil dari epsilon per 2. Begitu juga dengan mutlak yn dikurang y kecil dari epsilon per 2. Nah, nantinya itu akan kita gunakan untuk pada pembuktian selanjutnya. Nah, karena di sini kita kan ada K1, ada K2. Nah, maka untuk selanjutnya, sesuai dengan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, ada memilih K. Nah, di sini kan K-nya ada K1 dan K2. Nah, di sini kita pilih K yang sama dengan nilai maksimal atau nilai yang paling besar dari K1 dan K2 ini. Nah, sehingga oleh karena itu, maka untuk setiap N nantinya besar atau sama dengan K. Yang mana itu akan kita peroleh sebagai berikut. Nah, di sini ada mutlak dari Xn ditambah Yn dikurang dengan X ditambah Y. Nah, ini nantinya akan menghasilkan seperti ini. Yaitu mutlak Xn dikurang X, kemudian ditambah dengan ditambah dengan Yn dikurang Y. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui bahwa di sini Xn pindah ke sini, kemudian menjadi kurang karena Y dikurangkan dengan ini, dikurang X, kemudian ditambah ini, tambah Yn dikurang dengan Y. Nah, ini. Kemudian dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, nah di sini kita peroleh gini, mutlak dari Xn dikurang X ditambah, kita peroleh mutlak Xn dikurang X ditambah mutlak Yn dikurang Y kecil dari di sini, karena kita tadi telah memperoleh bahwasannya mutlak Xn dikurang X ini kan tadi ini adalah epsilon per 2, berarti kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk mutlak dari Yn dikurang Y, nih kita peroleh, kita misalkan tadi juga epsilon per 2. Nah, kita tulis juga di sini. Sehingga ini sama dengan epsilon. Nah, di sini jadi bahwasanya untuk setiap epsilon yang besar dari 0, pasti terdapat K. Nah, tadi kan telah kita pilih nih nilai yang terbesar atau maksimal dari K1 dan K2 itu. Nah, jadi di sini kita tuliskan menjadi K saja. Merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap N ini besar atau sama dengan K, maka terdapat mutlak dari Xn ditambah Yn kemudian dikurang dengan X ditambah Y, itu kecil dari epsilon. Nah, jadi karena itu terbukti bahwasannya limit dari Xn ditambah Yn sama dengan limit Xn ditambah limit Yn atau sama dengan X ditambah Y. Nah, tadi kan untuk yang pertama itu dituliskan bahwa limit Xn plus minus Yn sama dengan X plus minus Y. Nah, di sini dengan menggunakan cara yang sama, tentu saja kita bisa menentukan untuk yang pembuktian limit Xn dikurang Yn-nya sama dengan X dikurang Y. Mungkin untuk yang pembuktian pertama, itu saja terlebih dahulu. Saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan untuk pembuktian yang pertama ini?
sepertinya tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua ini yaitu terkait limit xn dikali yn sama dengan x dikali y. Nah, bagaimana juga pembuktiannya? Nah, pembuktiannya adalah, nah pertama kali tadi kan untuk keseluruhannya untuk pembuktian ini untuk 1, 2, 3 sampai 4 itu telah dimisalkan di awal bahwasanya limit xn sama dengan x, limit yn sama dengan y. Nah, untuk selanjutnya kita misalkan bahwa epsilon ini besar dari 0. Nah, karena yn itu konvergen, maka yn terbatas. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai teorema keterbatasan. Nah, sehingga pasti terdapat M besar dari 0 sedemikian hingga mutlak dari YN ini kecil dari M, gimana untuk setiap N. Nah, selanjutnya limit xn tadi kan sama dengan x. Nah, maka pasti terdapat K1 elemen dari bilangan asli sedemikian hingga setiap n besar atau sama dengan K1, di mana tadi mutlak dari xn dikurang x-nya kecil dari epsilon per 2m. Nah, untuk terkait pemilihan K1-nya seperti yang telah saya jelaskan pada pembuktian pertama. Nah, kalau untuk pemilihan epsilon per 2m-nya, nah nanti di situ kita juga bisa mengetahui mengapa kita memilih epsilon per 2 ini pada pembuktian di bawah ini. Nah, kemudian juga karena tadi diketahui limit yn sama dengan y, sama dengan limit xn dikurang x tadi, maka pasti terdapat K2, di mana K2 merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n besar sama K2. Namun di sini terdapat dua pilihan yang dapat berlaku, yaitu yang pertama, pilihan pertama itu ini, yaitu mutlak dari yn dikurang y, kecil dari epsilon per 2 dikali mutlak x, di mana ini digunakan jika x-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana jika x-nya itu sama dengan 0? Maka kita menggunakan yang ini, yaitu mutlak dari yn dikurang y kecil dari epsilon. Nah, sama juga dengan pembuktian sebelumnya, karena ada K1 dan ada K2. Nah, di sini kita pilih nilai maksimal atau yang terbesar di antara K1 dan K2 ini, sehingga diperolehlah K. Maka untuk setiap n besar sama K, sini diperoleh begini. Ada mutlak dari xn dikali yn dikurang dengan x dikali y. Nah, ini jika kita operasikan maka akan menjadi seperti ini. Sama dengan mutlak xn dikali yn dikurang yn dikali x ditambah yn dikali x dikurang x dikali y. Nah, dari manakah datangnya ini? Dikurang yn dikali x dengan y ditambah yn dikali x. Nah, ini adalah pandai-pandai kita untuk menambahkan untuk membantu pembuktian kita. Nah, apakah bisa xn dikali y apakah bisa jika dikurang dengan xn dikali y ditambah xn dikali y? Nah, itu juga bisa. Nah, namun di sini untuk pada pembuktian kali ini kami menggunakan cara yang ini, yaitu dengan menggunakan dikurang yn dikali x ditambah yn dikali x. Karena ini kan jika dijumlahkan itu akan menghasilkan juga 0 dan akan tetap seperti ini.
Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita keluarkan xn-nya sehingga diperoleh seperti ini, yaitu mutlak dari xn dikurang x dikali dengan yn, kemudian ditambah, ini dikeluarkan x-nya, ditambah x dikali yn dikurang y. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, nah di sini kecil sama dengan mutlak xn dikurang y dikali mutlak yn, kemudian ditambah mutlak x dikali mutlak yn dikurang y. Nah, kemudian kecil, ini untuk nilai epsilonnya. Tadi kan untuk mutlak xn dikurang x, kita telah menggunakan epsilonnya ini, yaitu epsilon per 2m. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, kemudian untuk mutlak yn-nya bagaimana? Nah, tadi kan karena yn ini terbatas. Kemudian kan sehingga ini dipilih m, maka dituliskan di sini adalah m. Kemudian ditambah nih, kemudian mutlak y. Kita tuliskan mutlak y di sini. Nah, karena y-nya ini tidak sama dengan 0, maka kita gunakan yang ini. Sehingga untuk mutlak yn dikurang y-nya itu sama dengan epsilon per 2 mutlak x. Nah, di sini kita tuliskan. Sehingga ini bisa kita coret m, kemudian x-nya juga bisa kita coret, sehingga menghasilkan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, atau epsilon per 2m dikali m. Nah, jika kita di sini menggunakan jika x-nya itu 0. Nah, berarti kan ini 0, kemudian karena 0 dikalikan dengan nilai y, mutlak yn dikurang y-nya akan ini. Jika dikalikan 0, epsilonnya tetap 0. Sehingga menghasilkan epsilon per 2. Ini juga kita bisa karena itu kan juga merupakan bilangan positif. Nah, jadi di sini untuk setiap epsilon yang besar dari 0 atau epsilonnya merupakan bilangan positif, pasti terdapat K, yaitu K. Mengapa tidak K1 dan K2? Ini kembali kepada di sini. Kita telah memilihnya tadi, yaitu pilih K. Merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n itu besar sama dengan K, di mana untuk mutlak dari xn dikali yn dikurang dengan yn dikali x itu kecil dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit xn dikali yn sama dengan limit xn dikali limit yn, atau ini sama dengan x dikali y. Baiklah, untuk pembuktian terkait limit xn dikali yn sama dengan x dikali y adalah seperti itu. Apakah berdasarkan pembahasan saya sebelumnya ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak akan saya lanjutkan terkait pembahasannya. Yaitu pembahasan terkait pembuktian yang ketiga. Nah, pembuktian yang bagaimanakah pembuktian yang ketiga ini? Dimana kan tadi itu terkait limit xn per yn sama dengan x per y. Nah, untuk pembuktiannya pertama kali itu kita yang harus dibuktikan adalah misalkan tadi kan jawabannya misalkan limit yn sama dengan y. Nah, untuk yang pertama kali dibuktikan itu yaitu limit 1 per yn sama dengan 1 per y. Karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada pembuktian dari limit xn per yn sama dengan x per y. Nah, untuk itu kita buktikan ini terlebih dahulu. Nah, untuk setiap n itu elemen dari bilangan asli, maka berlaku
mutlak 1 per YN dikurang 1 per Y sama dengan mutlak YN dikurang Y per YN dikali Y. Nah, mengapa kita memperoleh ini? Ini menggunakan cara biasa saja, yaitu dengan kita samakan penyebutnya. Kemudian sama dengan 1 per YN, mutlak YN dikali mutlak Y, dikali mutlak YN dikurang Y. Nah, di sini karena nilai YN ini bisa sangat kecil, oleh karena itu perlu kita batasi, yaitu di mana nilai mutlak dari YN ini harus kita batasi agar tidak mendekati 0, di mana di sini kita memanfaatkan teorema sebelumnya. Nah, untuk itu dipilihlah K1 elemen dari bilangan asli. Sedemikian hingga jika N itu besar sama K1, maka di sini kita misalkan nih, saya mengambil bahwa epsilonnya itu setengah dari mutlak Y. Nah, berarti di sini boleh saya ambil misalnya begini, epsilonnya adalah 1 per 2 mutlak Y. Nah, sehingga berdasarkan akibat ketaksamaan segitiga, kita ambil ruas kanannya jadi seperti ini. Jadi mutlak YN besar sama mutlak Y dikurang mutlak YN dikurang Y besar sama besar 1 per 2 mutlak Y. Nah, ini mutlak Y ini kita ambil dari sini. Seperti yang kita misalkan tadi. Nah, ini langkahnya sama, yaitu dengan menggunakan akibat ketaksamaan segitiga seperti yang telah saya jelaskan juga pada pembuktian sebelumnya. Nah, akibatnya untuk N yang besar sama dengan K1, maka di sini berlaku mutlak dari 1 per YN dikurang 1 per Y itu kecil dari berapa nilai epsilon yang kita misalkan tadi. Nah, karena ini tadi di sini yang kita ambil. Kemudian samakan dengan sini, sehingga di sini diperoleh bahwa nilai epsilonnya ini 2 per mutlak Y kuadrat dikali mutlak YN dikurang Y. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita ambil epsilonnya besar dari 0. Nah, tadi kan kita belum ada mengambil epsilon besar dari 0. Nah, kemudian kita pilih nih, K2-nya merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, tadi kita juga telah memilih bahwa K1-nya bilangan asli, sekarang K2. Sehingga jika N besar sama K2, maka nilai dari mutlak YN dikurang Y kecil dari 1 per 2 dikali mutlak Y kuadrat epsilon. Nah, mengapa ini diambil? Ini kita gunakan nilai epsilonnya seperti ini, bertujuan nanti untuk pembuktian selanjutnya di bawah ini akan menghasilkan epsilon saja, begitu. Dapat kita lihat di bawah ini, yaitu selanjutnya kita pilih bahwa nilai K merupakan nilai terbesar atau maksimal dari K1 dan K2. Nah, maka mutlak dari 1 per YN dikurang 1 per Y kecil dari 2 per mutlak Y kuadrat dikali mutlak YN dikurang Y kecil dari ini yang sebagai epsilonnya nantinya, yaitu 2 per Y kuadrat ini dikali dengan mutlak Y kuadrat per 2 dikali epsilon, yaitu yang ini tadi. Sehingga ini bisa kita coret menghasilkan yaitu sama dengan epsilon. Ini maksud sama dengannya ini hasil dari operasi yang ini. Namun untuk secara keseluruhan membacanya yaitu mutlak 1 per YN dikurang 1 per Y kecil dari 2 per mutlak Y kuadrat dikali mutlak YN dikurang Y kecil dari epsilon. Nah, jadi ini membuktikan bahwasanya limit dari 1 per YN sama dengan 1 per
Y. Nah, untuk pembuktian limit xn per yn-nya pada slide berikut. Nah, di sini untuk pembuktiannya tadi kan telah kita peroleh limit dari 1 per yn sama dengan 1 per y. Nah, bagaimana dengan limitnya yang ini? Limit xn per yn-nya. Nah, di sini kita juga memanfaatkan pembuktian kita yang kedua tadi, yaitu limit yang perkalian, yaitu limit xn dikali dengan yn. Nah, berarti di sini kan limit xn per yn sama dengan limit xn dikali dengan 1 per yn. Nah, berarti limit xn sama dengan limit 1 per yn. Nah, di mana tadi untuk limit xn dikali 1 per limit yn. Nah, kan ini telah kita buktikan bahwa limit 1 per yn-nya sama dengan 1 per y. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwanya terbukti limit xn per yn itu sama dengan limit xn per limit yn atau sama dengan x per y. Nah, itulah pembuktian untuk bagian yang ketiga, yaitu pada limit xn per yn sama dengan x per y. Nah, apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Nah, sepertinya masih tidak ada. Saya akan lanjutkan untuk pembuktian. Sebelum itu, Embun, ya, Pak. Berapa slide lagi? Karena sudah azan ya di tempat kita. Masih banyak atau bagaimana? Ada 3 slide lagi, Pak. Oke, kita tuntaskan ini dulu ya, daripada menggantung, dituntaskan sampai akhir, biar nanti di recordnya satu rekaman. Lanjut terlebih dahulu, Embun. Baik, Pak. Baik, di sini akan saya lanjutkan, yaitu terkait pembuktian yang terakhir, yaitu operasinya ada tadi limit cxn sama dengan cx. Nah, bagaimanakah pembuktiannya? Untuk pertama kali kita ambil sembarang dari epsilon, yaitu epsilonnya besar dari 0 atau epsilonnya bilangan positif. Nah, kan di awal telah dijelaskan atau dimisalkan bahwasanya limit xn sama dengan x. Nah, maka terdapat k elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n-nya ini besar dari k dan berlaku mutlak dari xn dikurang x itu merupakan kecil dari epsilon per 2. Nah, sebelum kita lanjut pada pembuktian, untuk yang terakhir ini, limit cxn, ini juga kita memanfaatkan pemahaman kita pada pembuktian yang nomor 2 tadi, yaitu pada perkalian, di mana kan limit xn dikali yn sama dengan x dikali y. Namun di sini untuk yang nomor 4 ini, yang yn-nya itu kita ganti dengan c, yaitu di mana itu bilangan konstan. Nah, di sini kan kita lanjutkan untuk mutlak xn dikurang x, yaitu kecil dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwasannya mutlak dari cxn dikurang x. Nah, ini bisa saja kita ubah menjadi ini. Menjadi mutlak dari cxn dikurang xn ditambah xn dikurang x. Nah, ini adalah penambahan dari kita. Karena ini kan kalau dijumlahkan kan hasilnya sama dengan 0. Dan ini tidak mengubah atau tidak mempengaruhi bentuk yang awal ini. Nah, dengan menggunakan taksamaan segitiga, diperoleh kecil sama dari mutlak cxn dikurang xn ditambah mutlak xn dikurang x. Nah, sama dengan di mana ini kan menggunakan ketaksamaan segitiga di bagian yang ini. Namun untuk ke bawahnya ini menggunakan pemahaman pada nilai mutlak. Nah, ini kita mengubahnya ini. Di mana
mutlak dari xn dikali mutlak C dikurang 1. Nah, ini kita keluarkan xn yang di sininya. Sehingga ini kan xn, kemudian mutlak dikali mutlak C dikurang 1. Kemudian ditambah mutlak xn dikurang x. Nah, kita kembali kepada pemisalan awal, yaitu tadi karena limit xn sama dengan x. Nah, di sini limit xn ini terbatas. Nah, karena terbatas tentu terdapat M besar dari 0. Yang mana sehingga kalau dia itu terbatas, berdasarkan teorema sebelumnya, berarti kan mutlak dari xn ini, dia kecil sama dengan M. Untuk semua n merupakan bilangan asli. Yang mana ini mengakibatkan mutlak, kita tulis yang ini, mutlak dari xn dikali mutlak C dikurang 1 ditambah mutlak xn dikurang x itu kecil M. Di mana kita peroleh M? Karena tadi telah diperoleh bahwa xn-nya itu kan terbatas. Berarti dia menggunakan M. Berarti di sini kita tulis M. Kemudian mutlak C dikurang 1-nya sama. Masih tetap. Kemudian ditambah epsilon per 2. Kenapa epsilon per 2? Karena di awal kan kita telah mengetahui bahwa ini mutlak xn dikurang x kecil dari epsilon per 2. Berarti di sini epsilon per 2. Sehingga sama dengan yang ini sama dengan M dikali mutlak C dikurang 1 ditambah dengan epsilon per 2. Kecil dari epsilon. Nah, di sini jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon itu besar dari 0, intinya epsilon merupakan bilangan positif, maka nanti terdapat K yang merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian rupa hingga untuk setiap N besar sama dengan K berlaku. Nah, berlaku yang ini, yaitu mutlak dari C xn itu dikurang mutlak cxn dikurang x kecil dari epsilon. Nah, dengan kata lain bahwa terbukti limit cxn sama dengan cx. Nah, mungkin itu adalah pembahasan terkait pembuktian yang nomor 4, yaitu limit cxn sama dengan cx. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh dari penggunaan teorema yang kedua ini. Nah, bagaimanakah contohnya? Ini contohnya yang pertama, yaitu tunjukkan limit dari 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1 itu konvergen dan tentukan juga limitnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk pertama kali terkait barisan dari 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ini, kita bisa ubah nih, bisa bentuk dia menjadi barisan sebagai berikut. Bisa kita ubah, yaitu dengan cara kita sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya dengan 1 per n kuadrat. Nah, di sini dituliskan dikali 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Nah, berarti kan menjadi seperti ini, yaitu yang di atas menjadi 2n kuadrat 2n kuadrat per n kuadrat. Kemudian ditambah 3 per n kuadrat. Per n kuadrat diperkan lagi dengan n kuadrat. Ditambah 1 per n kuadrat. Nah,
Dari sini kita bisa memperoleh, ini dicoret yang n kuadrat sehingga tinggallah 2. Ini menjadi 2. Kemudian ini menjadi 3 per n kuadrat. Kemudian yang di bawah per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Nah, sama-sama kita tahu bahwasanya 2 dan 3 per N2 itu konvergen. Nah, mengapa konvergen? Tadi telah dijelaskan oleh Bapak bahwasanya konvergen itu kan dia berarti memiliki limit. Dimana kalau limit konstan itu kan misalnya 2, berarti limitnya juga 2. Nah, kalau untuk yang 3 per N kuadrat, kan limitnya limit 3 per limit N kuadrat. Nah, berarti di sini bisa kita ketahui bahwasanya 2 ditambah dengan 3 per N kuadrat itu juga konvergen. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya, selanjutnya untuk 1 ini dan 1 per N kuadrat itu juga konvergen karena ia juga memiliki limit. Sehingga untuk 1 ditambah 1 per N kuadrat juga konvergen. Kemudian tambahannya lagi, untuk 1 ditambah 1 per N kuadrat itu tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti hasilnya tidak sama dengan 0. Dan untuk setiap N. Dan limitnya ini tidak sama dengan 0. Karena berdasarkan hal tersebut, kita bisa menggunakan teorema-teorema untuk pembagian dan penjumlahan sehingga diperoleh tadi limit 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1 kan sama dengan limit 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 tambah 1 per n kuadrat. Nah, jika ini kita lebih uraikan lagi, ini akan menjadi seperti ini tadi. Limit xn per yn kan sama dengan limit xn per limit yn. Berarti ini jadi limit 2 ditambah 3 per n2. N kuadrat. Maaf. Per limit 1 ditambah 1 per n kuadrat. Nah, di mana untuk limit ini kita menggunakan pada teorema 2 tadi, yaitu pada bagian yang pertama ada limit xn ditambah yn sama dengan limit xn ditambah limit yn. Nah, menjadi seperti ini. Menjadi limit 2 ditambah limit 3 per n kuadrat. Begitu juga di bawahnya menjadi limit 1 ditambah limit 1 per n. Nah, ini juga bisa kita uraikan kembali menjadi seperti ini, yaitu ini berarti menjadi limit 3 per limit n kuadrat. Nah, untuk di bawahnya juga begitu, bisa menjadi limit 1 per limit n kuadrat. Nah, di mana untuk limit 2 ini, limit 2 kan bilangan konstan, yaitu 2. Berarti dia tetap bernilai 2. Kemudian untuk limit 3 per limit n kuadrat, nah untuk limit 3 kan 3 juga konstan, berarti 3. Namun untuk limit n kuadrat itu dia bernilai 0. Sehingga 3 per 0 menghasilkan di sini 0. Kemudian untuk yang ini, limit 1, dia tetap bernilai 1. Kemudian untuk ini limit 1 per limit n kuadrat, limit satunya 1. Kemudian n kuadrat bernilai 0. Berarti kan 1 per 0, sehingga di sini menghasilkan 0. Sehingga 2 ditambah 0 per 1 ditambah 0. Sama dengan 2 per 1 sama dengan 1. Nah, mungkin itu adalah contoh untuk teorema limit yang kedua.
apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan masuk kepada teorema limit selanjutnya, yaitu ini merupakan teorema yang terakhir yang kami bahas untuk kelompok 11, yaitu terkait teorema kelestarian urutan. Nah, bagaimanakah dengan teorema ini? Mana teorema kelestarian urutan ini, kita misalkan, yaitu X besarnya itu sama dengan XN, kemudian Y sama dengan YN, ini kan barisan, berarti ada dua barisan, ada XN dan YN. Ini barisan bilangan real yang konvergen. Nah, berarti kalau konvergen dia memiliki limit. Nah, jika untuk setiap N elemen dari bilangan asli, nah maka berlaku limit dari XN ini, kecil atau sama dengan limit dari YN. Nah, mohon maaf sebelumnya, jika untuk setiap N elemen bilangan asli, nah di sini XN-nya, barisan XN, kecil sama dengan YN, maka akan berlaku limit dari XN ini kecil sama dengan limit YN. Nah, bagaimana pembuktian hal tersebut? Nah, pembuktiannya sebagai berikut, yaitu pembuktian kita misalkan X dan Y konvergen. Nah, ini telah misalkan di sebelumnya nih, real yang konvergen. Dan limit XN sama dengan X. Kemudian limit YN sama dengan Y. Nah, menurut teorema, yaitu yang sebelumnya, teorema kedua tadi yang telah saya jelaskan, X dikurang Y itu konvergen, dan limit XN dikurang YN sama dengan X dikurang Y. Nah, ini telah kita buktikan sebelumnya, yaitu kita membuktikannya pada limit XN ditambah YN, sama dengan X tambah Y, dan begitu juga itu akan berlaku untuk limit XN dikurang YN sama dengan X dikurang Y. Nah, berarti di sini akan ditunjukkan bahwa X dikurang Y itu kecil sama dengan 0. Nah, begini. Atau dengan kata lain, ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Berarti kan kalau X dikurang Y kecil sama dengan 0, dapat kita tuliskan X itu kecil sama dengan Y. Itu Y-nya ini dipindaruaskan. Gitu. Nah, kita andaikan nih, X-nya kecil sama dengan Y. Atau dengan kata lain tadi, X dikurang Y ini besar dari 0. Nah, maka untuk epsilon, nah epsilonnya kita pilih X dikurang Y. Nah, mengapa ini epsilonnya kita pilih X dikurang Y? Karena kan untuk sebelumnya kita misalkan kan bahwasanya epsilon itu kan bilangan positif. Berarti epsilonnya itu besar dari 0. Nah, ini sesuai di sini. X dikurang Y. Kan X kurang Y besar dari 0. Nah, terdapat K itu merupakan bilangan dari elemen asli sehingga di sini untuk mutlak dari XN dikurang YN ini, XN dikurang YN dikurang X dikurang Y kecil dari X dikurang Y. Nah, karena apa? Karena kan X dikurang Y ini kita misalkan sebagai epsilonnya tadi. Nah, berarti untuk setiap N besar sama dengan K. Atau ini juga bisa kita tuliskan sebagai X dikurang Y dikurang X dikurang Y. Kan ini nanti akan menghasilkan 0 nih. Menghasilkan 0. Kemudian ini XN dikurang Y ini besar dari ini. Kemudian juga kecil dari X dikurang Y tambah X dikurang Y. Nah, ini dapatnya dari mana? Hal ini berdasarkan kepada akibat ketaksamaan segitiga, yaitu berdasarkan ini tadi. Kan ini jika kita pindahkan ruas ke sini ke ruas kanan, maka akan memperoleh ini menjadi ditambah X dikurang Y, di mana untuk setiap N-nya itu besar atau sama dengan K.
untuk selanjutnya, jadi tadi untuk N besar sama K, itu diperoleh tadi kan dapat ditulis seperti ini, 0 tadi sebelah sini. Xn dikurang YN-nya besar dari 0 dan kecil dari 2X dikurang Y. Kan tadi 2X dikurang 2 dikali X kurang Y ini kan tadi adalah bentuk lain dari X dikurang Y tambah X dikurang Y. Atau di sini kita memperoleh YN kecil sama dengan XN, yaitu ini kita pindahkan ke ruas sini. Diperoleh itu. Diperoleh YN itu kecil sama dengan XN. Nah, ini kontradiksi. Karena apa? Yang kita harapkan itu adalah XN-nya itu kecil sama dengan YN. Sehingga untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Sehingga ini adalah kontradiksi, jadi pengandaiannya salah. Oleh karena itu harusnya yaitu X kecil sama dengan Y. Sehingga untuk yang pertama terbukti bahwasanya jika XN-nya tadi itu kecil sama dengan YN, maka akan berlaku limitnya limit XN. Limit XN itu juga kecil sama dengan limit YN. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Cynthia. Baiklah, terima kasih kepada Ambon. Nah, ini saya akan menjelaskan. Dimatikan dulu speaker yang lainnya yang satu ruangan. Jadi hidup satu speaker saja. Baik, Pak. Baiklah, saya akan melanjutkan terkait mengenai kelestarian urutan ini. Nah, tadi kita telah membahas mengenai lema 3.1. Nah, akibat dari lema 3.1 ini, misalkan barisan X itu sama dengan XN. Nah, barisan bilangan real yang konvergen, dan jika untuk setiap N ini yang merupakan anggota dari bilangan asli, yang mengakibatkan XN ini akan kurang atau sama dengan B, dan lebih atau besar sama dengan A. Maka berlaku limit XN ini akan kurang dari atau sama dengan B, lebih dari sama dengan A. Nah, bagaimana buktinya? Nah, kita perhatikan atau kita pandang barisan konstan AN itu sama dengan A, A, sampai seterusnya. Nah, yang tentu saja ini memiliki limit di A. Artinya, untuk barisan AN ini akan memiliki limit A. Nah, menurut teorema yang ini, misalkan teorema akibat dari 3.1 ini, karena AN ini nilainya itu kurang dari atau sama dengan XN untuk setiap N ini yang merupakan bilangan asli. Nah, akan mengakibatkan A kurang dari atau sama dengan limit XN. Nah, kemudian demikian juga dengan barisan BN. Atau barisan BN ini sama dengan B, B, sampai seterusnya. Tentunya memiliki limit di B. Nah, menurut teorema, karena XN ini kurang dari atau sama dengan BN, untuk setiap bilangan asli N ini yang merupakan elemen dari bilangan asli, limit XN ini akan kurang dari atau sama dengan B, sehingga dapat terbukti bahwa untuk limit XN ini nilainya akan kurang dari atau sama dengan B, kemudian lebih dari atau sama dengan A. Sekian presentasi dari kelompok 11. Selanjutnya masuk ke soal latihan, Pak. Baik, ditutup terlebih dahulu apa?
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop share screen-nya. Penyajian yang cukup panjang ya dari kelompok penyaji karena memang materinya padat. Harusnya kalau tadi Bapak tidak memakai waktu di awal, maka tidak terlalu kasih waktu penjelasan untuk kelompok ini. Tapi Bapak rasa Bapak juga perlu menyampaikan materi Bapak gitu ya, karena memang minggu lalu tidak bisa hadir bersama saudara. But that's no problem. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena itu masih berkaitan dengan teorema limit. Jadi di kelas besok insya Allah, kita melanjutkan, bukan besok ya, hari Senin. Kita melanjutkan teorema limit. Hari Senin kita langsung saja ke penyajiannya. Kemungkinan kita mulainya jam 2 ya hari Senin. Sebab Bapak paginya ada kuliah terlebih dahulu, lalu jemput anak sebentar, lalu balik lagi. Kalau online kan bisa dari rumah, tapi kalau rencana offline tentu jam, kayak tadi juga Bapak dari kampus pulang gitu ya, akan memakan waktu. Jadi kita tetap mulai jam 2 di kelas kita yang biasa. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Seperti yang Bapak sampaikan, I will post the materials. Sepertinya tidak masalah juga kalau Bapak open saja linknya bagaimana. Karena untuk kelas yang satu lagi, bisa saja penyajiannya, kan kalau kelasnya di open nanti, ya Bapak rasa tidak ada yang salah dari penyajian yang tadi. Pak menyimak juga dari penyajiannya. Nanti kalau ada yang keliru, barangkali bisa di konfirmasi. Jadi Bapak izin ya, tadi rencananya rekamannya Bapak internal kita. Ini bagian ini Bapak potong bagian penjelasannya saja yang kita tampilkan. Karena sepertinya itu butuh juga bagi yang lain daripada Bapak merekam ulang penyajian tersendiri. Maka dua kelas yang lainnya juga bisa saling berbagi nanti dengan link ini. Oke, Embun, Cynthia, dan satu lagi tadi. Gak apa-apa ya? Ya, Pak. Oke, kita tutup terlebih dahulu hari ini. Terima kasih atas penyajiannya. Bapak minta yang lain menonton kembali sekali lagi video yang ini, lalu mengulang catatannya. Karena tidak maksimal kalau hanya didengarkan saja tanpa kita bahas. Bapak pun juga nanti akan melihat secara detail kembali penyajian dari kelompok penyaji. Selain materi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Oke. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya. Pak.